Shalom, salam sejahtera bagimu Amanginang dan keluarga. Di minggu hari ini kita berjumpa kembali. Terimalah salam bagimu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Markus 10 ayat 35 sampai 45. Dengarlah sabda Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta? Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tembusan bagi banyak orang." Demikian sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, hidup dalam kepimpinan yang melayani. Siapakah yang mampu untuk melayani? Sebuah panggilan Tuhan yang mengingatkan bahwa menjadi orang besar dan orang terkemuka adalah sebuah panggilan. Kesempatan ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang. Siapa di antaramu yang tidak ingin menjadi orang yang besar dan terkenal? Setiap orang berlomba, dan setiap orang ingin menunjukkan bahwa kesempatan itu ada. Saudaraku yang terkasih, menjadi orang yang terbesar dalam firman Tuhan menjadi sebuah panggilan di mana setiap orang selayaknya memahami bahwa panggilan itu adalah sebuah tanggung jawab. Menjadi orang hebat, jadi besar, secara khusus menjadi pemimpin, adalah sosok yang didambakan oleh Tuhan. Menjadi pergumulan ketika seorang dari setiap kesempatan menginginkan jabatan, peran, namun tidak melakukannya. 2 orang murid Yesus yang ingin posisi yang sama dalam kerajaan Allah, Yakobus dan Yohanes, diwakilkan oleh ibu mereka yang melihat bahwa kerajaan Allah adalah sebuah kerajaan di mana setiap kesempatan mendapatkan yang terbaik, kesempatan memimpin, kesempatan berkuasa, kesempatan untuk melakukan yang besar dan enak.
Pada suatu hari di sebuah tradisi di Afrika Selatan, ada seorang penulis yang mengatakan bahwa untuk menjadi pemimpin membutuhkan karakter besar. Dan dia memiliki kesempatan untuk melakukan apa saja yang besar. Tradisi ini dimulai setiap tahun. Dan tidak langka setiap orang menginginkan jabatan itu. Melakukan apa saja tanpa ada batasan. Dan mereka melakukan itu setiap tahun. Tahukah engkau Bapak Ibu, di akhir dari periodisasi, ketika dia melakukan yang jahat, dia akan mendapatkan yang jahat pada akhir periodenya. Ketika dia membunuh orang, dia akan dibunuh oleh suku itu sendiri. Hal yang sama dalam kehidupan kita, bahwa kita menginginkan hal besar. Dan kita tidak jarang melihat orang jatuh dalam sebuah pergumulan jabatan, melakukan peran, namun tidak memiliki keinginan untuk memimpin. Yesus menuturkan adanya penderitaan dalam konsep kepimpinan. Penderitaan yang melayani, penderitaan yang melihat lebih dalam, bahwa tanggung jawab bukan sekedar sebuah jabatan, namun tanggung jawab mau melakukan hal-hal yang sederhana, mendengar dengan sederhana, memikirkan dengan sederhana, dan memiliki jawaban dengan sederhana, namun tidak menyederhanakan. Nilai seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk memimpin adalah hamba yang tidak bekerja untuk dirinya, namun bekerja untuk Tuannya. Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang berdasarkan pada keinginan Kristus. Dan inilah menjadi gaya hidup dari orang percaya, di mana setiap orang kapan saja, di mana saja, dan siapa saja, dia harus mampu memimpin dan melayani dengan kesederhanaan dan dari sebuah kerendah hatian. Setelah kita melihat percakapan yang lebih lanjut, bukan hanya Yakobus yang menginginkan itu. Ternyata banyak dari murid Yesus juga yang akhirnya marah ketika dua orang dari rekannya menginginkan tempat itu. Tempat yang memiliki jabatan juga diinginkan orang lain. Dan ini juga menjadi pergumulan bagi kita. Banyak orang yang ingin memimpin, dari sekian banyaknya orang dia tidak rela untuk menjadi kalah. Kita bisa lihat banyaknya calon-calon dari pemimpin daerah, provinsi, maupun di tingkat yang lebih tinggi negara. Ketika kalah dalam bertanding, saat itu pun mulai menimbulkan ketidaknyamanan dalam kepimpinan orang lain. Kepimpinan yang menghamba, kepimpinan yang melayani adalah kepimpinan yang melihat penderitaan Kristus sebuah panggilan untuk menghidupi sekelilingnya, menghidupi tugasnya, menghidupi dan mengapresiasi bahwa banyak tanggung jawab yang tidak dapat dilepaskan. Secara khusus adalah tanggung jawab setiap orang untuk menghargai orang lain. Penghargaan kita kepada orang lain juga ditampilkan oleh Yesus. Bahwa Yesus mati, rela berkorban untuk kita, untuk manusia di dunia ini. Ada dua hal yang perlu kita lihat dari kepimpinan yang menghamba. Yang pertama adalah kebesaran. Kebesaran dan kemuliaan tidak datang begitu saja. Kemuliaan atau kesempatan untuk jabatan yang diberikan adalah sebuah kesempatan di mana kita berkarya. Dan tentu orang yang memiliki kebesaran jiwalah, atau orang yang berjiwa besar, yang mampu mewujudkan itu. Kita diberi kesempatan untuk memimpin keluarga. Kesempatanmu Amang, kesempatanmu Inang sebagai pendamping ama adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan.
dalam keluarga ada organisasi sederhana. Ada ayah sebagai pemimpin, ibu sebagai pendamping, dan anak-anak adalah anggota. Dan orang tua adalah bagian dari keanggotaan itu. Setiap orang memiliki kesempatan dan memiliki wibawa dan kehormatannya masing-masing. Namun benarkah setiap orang menjaga marwah keluarga itu, kehormatan itu? Mari, undangan Kristus, mulailah melayani dari hal kecil, hingga akhirnya kesempatan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan akan melahirkan sebuah karakter. Karakter berjiwa besar hanya dilahirkan dalam komunitas keluarga yang mau mempersiapkan dirinya. Orang yang berjiwa besar tidak akan menggunakan kekerasan atau cara-cara yang tidak patut untuk mempengaruhi orang lain, melainkan hikmat, kasih, kebenaran, ketegasan. Dan inilah kasih yang ditawarkan oleh Kristus. Kepimpinan yang menghamba adalah kepimpinan yang berbesar jiwa. Bagian kedua adalah melayani. Menjadi besar dan terkemuka adalah sesuatu yang diperoleh karena melayani dan menghamba. Banyak orang ingin dianggap besar, dihormati dengan cara menduduki jabatan. Mungkin bagi sebagian orang untuk mengubah komunitas dimulai dengan diri, namun juga diperlukan jabatan untuk yang lebih luas. Firman Tuhan menginginkan bahwa bukan dengan wajah garang kita mempengaruhi orang lain, bukan dengan rasa takut, namun kepimpinan yang melayani adalah sebuah karakter di mana kita mampu saling menghargai, mampu saling menghormati, dan kesempatan ini menjadi kesempatan bagi setiap orang tanpa batas, karena dia dilihat sebagai orang yang utuh sebagai ciptaan Tuhan. Pada tahun 19 Oktober 1992 diadakan konferensi bangsa-bangsa yang mau membicarakan tentang lingkungan hidup dan tentang kekhawatiran dunia di mana masalah ozon, kelaparan, dan penderitaan semuanya adalah masalah dunia. Pada suatu hari, seorang anak kecil berumur 12 tahun yang bernama Sever Suzuki berpidato di antara banyaknya orang-orang penting, pemimpin-pemimpin dunia. Mungkin bagi setiap orang yang melihat secara sederhana dia katakan, dan mungkin mengecilkan, bagaimana mungkin anak 12 tahun ini boleh berbicara di depan kami pemimpin-pemimpin dunia. Setelah dia berbicara, dia berpidato dengan lugas, dia katakan pergumulan-pergumulan yang dilihat dan yang dipelajari. Dan setiap orang diam, menatap, serius. Dan akhirnya di akhir pidato setiap orang memberikan aplaus, tanda bahwa mereka bangga. Mereka bertepuk tangan karena mereka begitu bangga ada seorang anak yang mau melihat hal-hal yang kecil di lingkungannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kepimpinan mampu mengakui orang lain. Kepimpinan mampu melihat talenta itu. Tak ada kurangnya jika pemimpin berbagi tugas, berbagi penglihatan, berbagi kemampuan. Dan ia tidak akan merendahkanmu ketika engkau meninggikan orang lain. Suzuki adalah sebuah contoh dalam kehidupan kita. Anak-anak tidak dianggap, namun dalam konferensi bangsa-bangsa mengajarkan kita, berilah tempat bagi mereka, karena mereka juga patut untuk melayani dan mampu melayani. Dan keterbukaan ini adalah keterbukaan yang patut kita syukuri. Akhirnya kita katakan, apakah pemimpin yang merendah, pemimpin yang menghamba adalah pemimpin yang otoriter? Di satu sisi kita ketegaskan bahwa pemimpin yang diharapkan untuk menempati tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan dan hanya Tuhanlah yang mengetahuinya. Mulailah
dengan banyak mendengar nasihat, dan engkau pun mampu menasihati orang lain. Mendengar sebagaimana yang dikatakan dan diungkapkan Yitro, mertua dari Musa, demikianlah setiap orang mampu berbicara dengan kesempatan keterbukaan itu. Kita akan mau dinasihati, secara khusus dinasihati oleh firman Tuhan. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang menghargai nasihat dan mau memikirkan, menimbangi, dan memohon hikmat Tuhan untuk menjadi pemimpin yang disukai oleh Allah. Mari, Amanginang yang terkasih, kita saling melihat bahwa setiap orang yang diberi kesempatan oleh Tuhan berada di sisimu adalah orang-orang yang akan menolongmu menjadi pemimpin yang hebat. Mari melayani dan bukalah hatimu untuk menerima suara Tuhan yang menginginkan kita untuk bangkit, mampu keluar dari zona bahwa kita tidak kehilangan tujuan, kita tidak kehilangan harapan, sekalipun COVID-19 berada di sekitar kita. Terimalah firman Tuhan dan biarlah kita boleh menjadi pemimpin yang merendah dan melayani. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menjadi pelayan, di mana ketika mereka melayani, mereka menunjukkan kualitas pemimpin yang Kristiani, bahwa kami boleh melayani karena kami ingin melihat karya Allah dalam setiap orang yang mau melayani. Tuhan Yesus Kristus berkati para orang tua dalam memimpin keluarganya. Berkati juga mereka Tuhan yang dalam pekerjaannya melanjutkan tugasnya dan menjadi rekan dari pemimpin, dan kelak mereka akan menjadi pemimpin di bagiannya. Tuhan Yesus Kristus dalam pelayanan gereja, biarlah setiap pelayan-pelayan yang terlibat dalam gereja boleh menunjukkan kualitas kepimpinan, walaupun tak semua mampu kami kerjakan, namun kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mewujudkan sinergitas kepimpinan yang melayani, kepimpinan dalam kategorial, kepimpinan dalam manajerial, kepimpinan dalam pelayanan praksis, dan kepimpinan dalam kehidupan bermasyarakat. Terpujilah Kristus yang menyertai kami hari ini. Kami mengucap syukur. Amin.